Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah berhasil menyelesaikan 6 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 13 rancangan undang-undang yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat 1. DPR RI juga telah menetapkan program legislasi nasional Undang-Undang Perubahan keempat tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU dan program legislasi nasional prioritas tahun 2023 sebanyak 39 RUU dengan rincian sebagai berikut. 25 RUU diusulkan oleh DPR RI, 11 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah ditetapkan menjadi undang-undang adalah Undang-Undang KUHP. Negara kita sudah merdeka selama 77 tahun dan tidak kurang dari 59 tahun, tepatnya sejak tahun 1963, sudah melakukan diskusi terhadap perubahan KUHP. RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk, berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan, tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. DPR RI dan pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membentuk undang-undang berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan. Apabila Undang-Undang KUHP belum dapat menyamakan seluruh pandangan rakyat Indonesia yang majemuk, masih terdapat jalan konstitusional untuk mengujinya. Apakah substansi Undang-Undang KUHP selaras dengan konstitusi negara? Penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis. Terdapat 3 tahun masa transisi untuk pemberlakuan Undang-Undang KUHP yang baru dan akan berlaku efektif pada tahun 2025. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI melalui Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. DPR RI mengapresiasi capaian realisasi program dan anggaran tahun 2022 yang menunjukkan kinerja yang baik di tengah berbagai tantangan global. Terjaganya kinerja APBN hingga memasuki kuartal 4 tercermin dari masih kuatnya pertumbuhan penerimaan serta akselerasi pertumbuhan belanja. APBN tahun anggaran 2022 juga telah menunjukkan kinerja yang baik dan mampu menopang kinerja ekonomi nasional yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi walaupun kita berada pada situasi global yang penuh gejolak. Pemerintah harus terus mewaspadai dan memitigasi berbagai ketidakpastian dan risiko akibat tekanan dan risiko global maupun domestik yang terus bergerak dinamis. Selanjutnya, DPR RI mengapresiasi telah diserahkannya daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kepada kementerian lembaga serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun 2023. Diharapkan DIPA tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga sehingga dapat terlaksana dengan baik sejak awal tahun. Dengan demikian, masyarakat segera merasakan manfaatnya secara langsung dan maksimal tanpa mengesampingkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. DPR RI akan terus mendorong pemerintah agar selalu meningkatkan kualitas dan tata kelola anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, selain pengawasan reguler,
yang menjadi urusan setiap alat kelengkapan Dewan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Antara lain, 1. Kejadian luar biasa, KLB polio dan percepatan vaksinasi polio. 2. Permasalahan gagal ginjal akut progresif atipikal. 3. Penanganan bencana alam akibat cuaca ekstrim. 4. Permasalahan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 5. Blank spot siaran televisi analog serta pengadaan dan pendistribusian set-top box yang belum tepat sasaran. 6. Penanganan atau penertiban overdimension overload atau kelebihan dimensi beban. Dan 7. Persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru dan tingginya harga bahan makanan pokok menjelang akhir tahun 2022 ini. Pemerintah melalui koordinasi bersama TNI dan Polri agar dapat menciptakan situasi yang kondusif, aman dan tentram bagi masyarakat saat merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pemerintah melalui berbagai upaya agar dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang Tahun Baru. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterakan rakyat. DPR RI juga telah memberikan persetujuan terhadap 1. Calon Panglima TNI, 2. Calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia masa jabatan 2022-2027. 3. Kewarganegaraan Shane Elian J. Patinama untuk ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Dan 4. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. DPR RI dalam menjalankan tugas penetapan pejabat publik dan pejabat non pejabat publik memberikan perhatian pada integritas, kompetensi, dan komitmen dalam membangun kemajuan institusi dan pelayanan kepada publik. Sidang Dewan yang terhormat, masa sidang kali ini merupakan masa yang istimewa di tengah berlangsungnya konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 di Bali yang telah berlangsung dengan baik dan sukses. Oleh karena itu, DPR RI mengapresiasi kerja keras pemerintah serta seluruh panitia dalam gelaran Summit G20. Rangkaian pertemuan yang dilaksanakan telah memberikan harapan ke depan untuk dapat mempercepat pemulihan global serta bagi Indonesia telah mempromosikan pariwisata pada tingkat global. DPR RI juga telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain pertemuan dengan parlemen beberapa negara melalui kunjungan delegasi parlemen dari negara Jepang dan Rumania. Kunjungan diplomasi seperti ini, baik yang dilakukan delegasi luar negeri maupun delegasi Indonesia, memiliki manfaat dalam menjaga kepentingan nasional dan menjaga hubungan antar negara. Delegasi DPR RI juga menghadiri pertemuan dan konferensi dalam rangka menjaga kepentingan nasional serta kawasan ASEAN pada sidang umum ke-43 ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 20 sampai 25 November 2022. Ketua DPR RI telah menerima presidensi Parlemen ASEAN. Penyerahan presidensi tersebut pada penutupan sidang umum AIPA ke-43 yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja. Selain memegang presidensi, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 tahun depan. Karenanya, mari kita sukseskan bersama presidensi Parlemen ASEAN yang dapat membawa kemajuan bersama ASEAN. Sidang Dewan yang terhormat, saya atas nama pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat.
menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Selamat memasuki masa reses dan sapalah rakyat dengan gembira. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2023 bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Merdeka!